Selamat datang kembali di Roll and Review. Kesempatan kali ini bersama saya Yama Karisma yang akan menyuguhkan sebuah review dari film yang layak dijadikan tontonan keluarga ya nanti buat lebaran nanti, yaitu The Super Mario Bros. The Movie ya. Jadi fun fact singkat, film ini adalah film dengan pendapatan tertinggi di tahun ini dan dengan opening weekend yang terbanyak ya. Ini adalah film yang diproduksi oleh Illumination dan juga kerjasama dari Nintendo nih teman-teman. Nah, Nintendo ini udah lama banget ya nggak ngeluarin film yang sebelumnya film yang sudah tayang, yaitu Sonic the Hedgehog dan 1 dan 2 ya. Dan karena sebelumnya itu kurang bagus gitu ya, akhirnya tayanglah The Super Mario Bros. The Movie kali ini. The Super Mario Bros. Kali ini disutradarai oleh Aaron Howard dan Michael Jelenic dan ditulis oleh Matthew Vogel ya. Matthew Vogel ini seorang scriptwriter di film sebelumnya, yaitu Despicable Me, The Rise of Gru ya. Di sana dia sebagai penulis juga, dan kali ini dia menulis film The Super Mario Bros. Kali ini. First impression dari film ini, waktu saya pertama kali menonton ini banyak sekali disuguhkan oleh adegan-adegan dan scene-scene yang super nostalgic ya bagi kalian yang suka banget bermain Super Mario di Nintendo ataupun di Nintendo Switch. Kali ini masih banyak sekali referensi-referensi yang diambil dari gamenya, yaitu di Nintendo Switch seperti Super Mario Bros, Mario Kart, dan Donkey Kong ya, dan masih banyak lagi referensi yang diambil dalam film ini. Film ini juga sangat family friendly, ya memang targetnya adalah semua umur ya. Mungkin kalian yang ingin menonton, ingin mengajak anak kalian ataupun saudara-saudara kalian yang masih kecil, sangat cocok sekali untuk ditonton bersama dengan keluarga. Dan alur cerita di sini juga sangat mudah dicerna, jadi kalian bisa dengan mudah untuk mengikuti alur cerita di film The Super Mario Bros. Kali ini. Untuk sinopsisnya, jadi film ini bercerita tentang seorang tukang ledeng ya, yaitu Super Mario dan adiknya Luigi yang ingin menemukan jati dirinya kayak gitu ya. Akhirnya dia dibawa ke suatu tempat dan itu adalah dunia fantasi, dan di dunia fantasi itu dia harus menyelamatkan sebuah kota jamur, yaitu dari serangan Bowser ya. Nanti di sana kalian bisa secara singkat dan simpel dijelaskan dalam film ini. Sedikit cerita, jadi alur cerita di sini juga diambil ada fantasinya dan ada juga dari kisah nyata di real world-nya ya, karena di sana juga mengambil setting tempat di Brooklyn. Untuk plot cerita dan alur cerita dalam film ini seperti yang udah saya bilang tadi, ini sangat-sangat mudah sekali untuk diikuti, cerita yang begitu sederhana namun nostalgianya dapat, dan ada momen dimana seperti kita itu merasakan apa yang Mario rasakan dalam petualangannya, seperti itu ya. Seperti target utama dari film ini adalah ditujukan untuk semua umur, jadi memang alur cerita di sini nggak ada yang jelimet gitu ya. Jadi santai, cukup diikuti dengan mudah dan ya cukup lurus-lurus aja gitu. Nggak ada hal-hal plot twist ataupun alur cerita yang sedikit belok gitu. Sangat mudah dicerna karena memang targetnya untuk anak-anak ya. Walaupun ada beberapa scene-scene itu seperti ada plot hole yang memang kadang-kadang ada miss gitu ya, nggak nyambung antara scene 1 dan scene 2 ya. Contohnya di X1 pembangunan karakternya juga di sini cukup kita bisa merasakan apa yang struggle-nya Mario dalam keluarganya, dan seterusnya dia melakukan petualangannya bersama Three Peach yang kesana kemari untuk mencari pertolongan untuk melawan Bowser ini ya. Oke, untuk penampilan aktor, karena di sini yang kita garis bawahi, kita headline di sini voice aktornya ya. Di sini pembawaan Princess Peach ya yang diisi oleh suaranya Anya Taylor-Joy di sini yang sangat-sangat memukau dan juga mencuri perhatian ya. Bagaimana seorang Anya Taylor-Joy dengan suara yang seksi namun bisa membawakan karakter Peach ya, seorang karakter yang independen, mandiri gitu ya, seorang princess yang berani gitu ya, dibawakan cukup independent woman, namun kita juga merasakan ada feminimnya kayak gitu ya. Menariknya lagi di sini adalah karakter dari Bowser ini di voice actor oleh seorang Blackjack ya, yang kita tahu dimana sering banget beracting ataupun pengisi suara yang cukup komedik, namun di sini
memerankan atau mengisi suara seorang antagonis Bowser, seorang kura-kura yang jahat ingin menguasai dunia, seperti itu ya. Di sini juga pembawaannya sangat lucu juga, walaupun Bowser ini digambarkan oleh sosok yang menakutkan gitu ya, menjelajah atau penjajah gitu. Namun Blackjack ini sukses banget untuk sebagai voice actor yang komedinya dapat, dan ada beberapa scene yang bagus banget, dia bernyanyi, ada unsur tak menakutkan tapi juga di sana seru banget. Komedi yang bagus ya. Nanti di after credit juga kalian bisa nonton itu juga. Untuk efek visual, sinematografi di film ini sebagai film animasi ya, animasi yang cukup grossingnya paling banyak atau paling banyak ditonton di dunia di tahun 2023 ini, Super Mario Bros ini cukup sukses karena dengan karakter animasi yang masih berbau Nintendo gitu ya, gambarnya yang ciri khas Illumination juga. Kalau kalian suka Minion, animasinya memang seperti Disney, Illumination, dan DreamWorks itu kan memiliki ciri khas berbeda. Namun di Super Mario Bros ini masih mengusung gaya animasi yang sering kita tonton dari production Illumination ini. Yang kita tahu bahwa Illumination ini mempunyai animasi dan karakteristik yang ikonik ya, seperti Minion itu kan karakteristiknya yang sampai mata satu tapi animasinya yang begitu unik gitu ya. Dan di film Mario ini untuk animasinya sih nggak ada frame-frame yang kayak aneh gitu ya, animasinya yang perubahannya signifikan gitu. Walaupun padahal di sini banyak sekali scene-scene epic namun dieksekusi dengan sempurna oleh tim animasi ya. Ini sangat luar biasa sekali, acungin jempol karena animasinya itu keren dan menggambarkan apa yang ingin keseluruhan film itu tayangkan, seperti itu. Nah, untuk scoring ataupun tata musik di film ini, nah ini yang luar biasa sih. Aku nontonnya sih sangat terpukau dengan sisi scoring dalam film-film Mario ini ya. Buat kalian mungkin yang udah nonton, gimana ekspresi kalian merasakan tata musik ya, soundtrack di sini pun keren-keren. Dan kita bedah satu-satu, jadi dalam scoring atau sound design dalam film animasi ini nih, semua unsur dalam game Mario, The Super Mario Bros ataupun Mario Kart itu masuk ke dalam film ini secara menyeluruh. Dan bagusnya itu dia nggak asal-asal masuk gitu, kayak ini lagi apa, dimasukin ke lagu ini, dimasukin sound desainnya ini nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah kalian mau nonton ini, emang perfect banget untuk scoring dari film ini, karena ada scene yang memang harusnya itu kayak di bawah tanah atau di bawah basement itu ya, digorong-gorong gitu ya. Lalu yang masuk itu adalah scene saat di game The Super Mario Bros juga pas masuk di gorong-gorong itu ya. Jadi nyambung banget itu antara sound desainnya, scene-nya, dan juga dari gamenya pun. Jadi referensinya itu nggak asal-asalan asal masuk, yang penting ada sound design ini, nggak. Jadi di film tersebut sangat ciamik. Untuk sound desainnya sih 100 ya, aku nilai dari sound design dan tata musik di film ini. Oke, rating dan kesimpulan ya. Jadi buat aku sebagai seorang yang pernah main game The Super Mario Bros, Donkey Kong, dan juga Mario Kart di sini cukup membuat kita nostalgia, apalagi dengan soundtrack yang disajikan di sana, sound design-nya bagus. Itu rating yang cocok sih ya, buat aku sendiri 7,8 ya. Karena di sini dari segi nostalgia pun terobati, dan dengan cerita yang menarik dan mudah dipahami gitu ya. Dan yang pasti juga setiap scene-nya itu kita berasa ikut petualangannya si Mario itu. Jadi kita kayak main game juga gitu ya. Jadi film ini sih untuk Lebaran, mungkin ngajak teman-teman, saudara-saudara kalian untuk nonton film ini di Lebaran nanti, ataupun sebelum Lebaran nih, untuk ngabuburit nanti di akhir-akhir puasa ini, sangat rekomendasi sekali buat nonton. Ajak anak kalian, mungkin perkenalkan dunia Mario ke anak-anak kalian yang nggak tahu sama sekali tentang dunia Mario dan juga game-game dalam Nintendo. Dan terakhir, film The Super Mario Bros. Ini cukup ciamik dalam mengaplikasikan semua referensi dalam game ke dalam bentuk sinema. Baik, ya maka sama pamit. Itu tadi sebuah review singkat tentang The Super Mario Bros. The Movie. Sampai jumpa, dan seperti kata Luigi, that's it cinema.